Nah, jadi ini yang dimaksud dengan sofa ini di sini nanti nampak. Ini dulu begini, orang bisa naik ke atas bukitnya. Sekarang tidak boleh lagi. Nah itu kan nampak di atas ya. Ada orang di atas sekaligus pakai facial di atas. Boleh gitu. Nah sekarang sudah tidak boleh karena sudah seperti ini. Ya silakan, nggak ada masalah gitu. Karena bukan syarat harus di atas bukit gitu. Jadi seperti ini, nah boleh. Kalau tidak kuat, boleh sambil duduk, nggak ada masalah, tapi tetap sambil mengangkat tangan. Jadi jangan ketika diperintahkan mengangkat tangan tidak mau angkat tangan, ketika tidak ada perintah justru berdoa angkat tangan, jangan terbalik begitu. Nah ini kemudian turun menuju ke arah Marwah. Nah bagi laki-laki nanti dari lampu hijau sampai lampu hijau berikut itu jogging. Bagi perempuan jalan biasa. Makanya maaf nanti yang dengan istrinya sebaiknya istrinya di depan, jangan di belakang. Kenapa? Karena yang belakang lari kan jogging begini. Tidak, jangan dipikirkan seperti jogging di sini di taman-taman begitu. Jadi begini lari kecil, istrinya di depan. Karena kalau istrinya di belakang, dia pegang, suaminya ikut istrinya nanti lari. Nah makanya di belakang. Nah suaminya istrinya depan sekalian dijaga juga gitu. Atau yang dengan ibu, bagaimana kalau tidak jogging? Tidak jadi soal, bukan jadi yang wajib. Tapi kalau usahakan begitu. Nah ini yang saya maksudkan lampu hijau. Ini di atas, di lantai 2 ya sekarang. Ini tempat, kalau di tengah ini tempat yang kursi roda. Sekarang sudah boleh 3. Kalau dulu masih 1 ya saja. Nah 2 lah paling banyak. Nah ini sudah boleh 2. Jadi ini untuk yang kursi roda begitu. Nah ini yang saya maksud dengan neon hijau. Ini di sini. Nah ini di atas. Tapi banyak orang lupa karena 1 saja begitu. Sekarang sudah begini. Nah ini di atas. Ini juga sama yang tadi. Nah, ya. Nah sekarang sudah begini. Nah, jadi kemungkinan tidak akan lupa. Karena sepanjang di mana dia harus lari kecil, neon hijau nampak. Bahkan dari jauh juga sudah nampak. Masuk saja di sana orang pakai kain ihram terlihat hijau gitu dari jauh. Jadi lupa itu kecil kemungkinan, kecuali yang melamun begitu. Nah, baru sadar, wah lampu hijau udah habis gitu. Nanti pulang patah balik sini sudah habis, baru ingat lagi begitu. Jangan sampai begitu. Nah di Marwah mengerjakan seperti di sofa, hanya tidak membaca inna sofa. Jadi sama, sampai di Marwah menghadap kiblat, mengangkat tangan, Allahu Akbar sampai selesai, baca doa yang kita mau. Selesai balik lagi baca itu sampai 3 kali balikan. Jadi berulang, Allahu Akbar sampai wa nasra abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa yang kita mau, balik lagi Allahu Akbar. Doa yang kita mau, Allah Akbar, doa yang kita mau. Sama di sofa dan di Marwah. Bolehkah doa yang kita mau diulang-ulang? Silakan, tidak ada persoalan. Gitu. Nah ini di Marwah. Nah ini di Marwah. Kalau Marwah nanti bedanya kelihatan ada pintu. Jadi kalau kita menuju ke Marwah nanti di kanan ada pintu. Nah gitu. Nah ini ada pintunya. Belakang sana sudah ditutup. Nah tidak ada. Nah ini di Marwah yang sekarang. Jadi sudah bukitnya sudah tidak nampak, tapi batunya masih diabadikan sedikit. Nah ini seperti ini. Nah sedikit saja diabadikan. Jadi berbedanya itu sofa dan Marwah. Nah ini. Nah jadi yang terakhir tahallul. Tahallul artinya menjadi halal. Kenapa Bu? Tadi kan haram. Ya kan? Tidak boleh pakai baju yang berjahit bagi laki-laki, tidak boleh pakai penutup muka dan sarung tangan. Nah, tahallul setelah tahallul nanti menjadi boleh kembali. Makanya yang disebut tahallul itu nanti menggunting rambut yang dilaksanakan setelah sa'i. Boleh taksir atau boleh tahlil. Artinya potong sedikit atau potong habis. Nah, gundul. Cuman barangkali yang lebih abdol, yang abdol itu adalah gundul. Nabi mendoakannya sampai 3 kali. Yang gundul berdoa didoakan oleh Nabi,
Allahumma ighfir lil muhallidin. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang dicukur gundul. Orang tahu doa Nabi diijabah, dikabul. Dia datang yang cukur sedikit, walil muqassirin ya Rasulullah. Rasul terus berdoa lagi, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Dia cakap lagi, walil muqassirin. Bagi yang cukur sedikit, Allah. Semuanya seragam gitu, tidak ada rambut. Tapi untuk laki-laki, untuk perempuan tetap haram, cukup sedikit saja. Dan saya ingatkan, barangkali jangan siapa saja nanti yang potong, karena sudah merasa ini sudah rapat begitu. Tolong ya, potongkan saya, padahal berangkat dengan suami. Tolong ya, potongkan saya, padahal berangkat dengan istri. Nah ini harus dijaga, karena merasa sudah rapat, tidak akan ada persoalan. Kalau di sana berbeda. Yang paling dahulu bentrok suami istri, anak sama orang tua, adik sama kakak, silakan itu dirasakan. Makanya hati-hati. Nah, sebab kalau di sana setannya juga setan hajinya yang mengganggu. Kalau di sini kan setan yang biasa. Kalau di sana setan yang sudah haji yang mengganggu, makanya lebih pandai juga. Karena yang berangkatnya juga kan orang yang mau meningkatkan kualitasnya. Artinya tidak mungkin ujian untuk darjah 1 sama dengan darjah 3, beda. Makanya kalau ujian bertambah berat, Bu, itu harus bahagia. Artinya ibu dan bapak sudah mulai meningkat keimanan. Jadi jangan begini, ya Allah kok kenapa ya ujian saya bertambah berat. Harusnya alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk tahan ujian ini. Itu yang harus jadi catatan. Makanya kan kalau orang sudah nilainya sudah darjah 6, tidak akan mungkin diberi soalan darjah 1 ya Bu, darjah 6. Makanya harus gembira, makin tinggi makin susah gitu. Jadi kalau darjahnya sudah 6 diberi soalan darjah 1 harus malu. Jadi kapan ya Allah saya diberi ujian yang sesuai? Nah itu barangkali. Makanya kalau orang yang haji, yang umroh, ujiannya juga oleh setan yang sudah haji dan umroh gitu. Nah ini boleh sedikit, atau boleh kalau mau rapi ya datanglah ke tempat cukur, ada di sana 15 sampai 20 real, silahkan saja itu untuk laki-laki ya. Atau mau bayar, tidak mau bayar begini silahkan dengan kawan begitu. Cuma kalau yang bayar rapi, kalau yang tidak dengan oleh kawan yang bukan ahli tidak rapi dan banyak yang luka, begitu saja bedanya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, setelah tahallul ini maka selesailah ibadah umrah dan apa yang diharamkan kembali menjadi halal kecuali yang nomor 6. Apa? Ropas tetap tidak boleh, pusuk tidak boleh, jidal tidak boleh. Kenapa? Di luar ibadah saja tidak boleh, apalagi sedang ibadah. Jadi tidak begini, semua menjadi boleh. Yang tadinya tidak boleh berbohong, setelah tahallul boleh lagi berbohong, tidak. Kan orang begitu ya, ketika seperti Ramadan, orang marah-marah, kalau saya tidak puasa, saya lawan kamu. Kalau berani setelah buka nanti, dikiranya setelah buka boleh berkelahi. Padahal sama. Tidak sedang puasa saja tidak boleh, apalagi sedang puasa. Tidak sedang umroh saja tidak boleh, apalagi sedang umroh. Nah itu barangkali ya insya Allah tentu saja jauh dari yang diharapkan, karena memang sudah disampaikan oleh Ustaz Kamarudin secara garis besarnya. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sebelum itu barangkali ada yang ditanyakan, saya silakan. Dan kalau mau ini di copy silakan. Ini PowerPoint-nya. Nah, silakan nanti. Saya sudah siapkan di filenya di sana, Pak. Di komputer punya persis. Ya. Ya, silakan nanti dengan Pak Bakar lah. Ada yang ditanyakan, Bu? Pak, barangkali yang terkait yang tadi disampaikan. Jadi yang mengangkat tangan itu hanya di Safa dan Marwah. Selain itu tidak mengangkat tangan. Dan dalam umroh tidak ada tawaf wada. Yang ada tawaf wada hanya pada haji saja. Sedikit tambahan. Selesai dari tawaf wada, tawaf dari umroh, apa yang kita kerjakan? Silakan tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Artinya
Kita mengelilingi Ka'bah 7 putaran, tidak ada lari kecil, tidak ada sholat di maqam Ibrahim, dan tidak ada sa'i lagi. Jadi mengelilingi Ka'bah pakaiannya pakaian biasa, dan tidak ada umroh berulang-ulang. Jadi tidak ketangin, ke Ja'ranah, itu tidak ada. Kenapa? Sebab yang saya temukan, ketika Siti Aisyah, beliau itu melaksanakan dari Tan'im atau Masjid Aisyah yang kita kenal pada saat ini, karena Siti Aisyah memang belum. Karena ketika datang haid, ya, makanya dia belum umroh. Nah, oleh karenanya datang ke tempat itu pun oleh Nabi litat ma'inal qalbi, untuk menenteramkan hatinya. Dan ketika itu diantar oleh sahabat, tapi sahabat tidak ada buat. Kalau memang ada, pasti sahabat pun ada buat untuk umroh sunat, tapi mereka tidak ada buat. Artinya tidak dicontohkan umroh berulang-ulang. Barangkali ada hadis yang menerangkan bahwa 7 kali umroh sama dengan sekali haji. Yang mana? Sekali berangkat pulang, berangkat lagi pulang, berangkat lagi pulang, sehingga 7 kali dia pernah melakukan. Itu sama nilainya dengan ibadah haji. Wah, waktunya barangkali ya, kenapa ya tidak kita manfaatkan? Kalau mau Rasul pun begitu, tapi kenapa Rasul tidak ada buat? Artinya tidak mencontohkan. Dan kalaupun ada hadis-hadis yang menyatakan, sampai saya belum menemukan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu barangkali sebagai tambahan. Kita duduk kat Mekah, let's say 4 hari. So, hari ini kita dah selesai, kita pergi umrah. So, besok kita duduk di sini. Nggak ada apa-apa. Mau tawaf itu juga tawaf sunat. Tawaf sunat. Jadi tawaf sunat itu masuk masjidnya dari pintu mana silakan. Jadi ketika sampai saja di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, jalan pusing sampai ke Rukun Yamani. Kalau boleh pegang silahkan, tidak ada bacaan. Dari Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini Bismillahirrahmanirrahim, terus 7 putaran, selesai sudah. Nah, catatan juga ada berkaitan dengan sholat. Jadi para sahabat itu, Nabi seperti nanti kita lakukan, as-sholatu at-tawafu. Sholat itu seperti tawaf. Makanya nanti kalau mau langsung tawaf tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid dulu, kemudian nanti setelah selesai wajib, sholat wajib, mau tawaf silakan, nggak ada salah. Jadi kalau sampai saja tawaf, kan tidak sempat tahiyatul masjid. Jadi kalau mau sampai terus tawaf, tidak tahiyatul masjid. Gitu. Cukup? Hari yang pertama tu kita dah habis, hari kedua kita semua buat tu, tak ada saing-saing. Tidak ada. Hanya mengelilingi Ka'bah saja 7 putaran. Gitu. Hari yang kita di hotel tu lah. Iya. Mau tiap waktu sholat juga silahkan. Atau di luar waktu sholat juga silahkan. Gitu. Ya. Tawaf yang pertama tu mau lari anak, yang kedua, ketiga, yang ketujuh masih lari juga. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, lepas itu jalan biasa. Memang ada 2 keterangan, tapi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan 3 putaran lari kecil laki-laki. Ada juga yang menyatakan lari ke 7-7-nya. Gitu. Kita tutup dulu ya. Nah, barangkali nanti kalau ada soalan, insya Allah Ustaz Kamarudin yang jawab. Saya udah pulang gitu. Makanya selamat untuk pening kepala saja sama Ustaz Kamarudin. Mohon maaf apabila kekurangan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.